Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh terdapat bagi kalian dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh teladan yang baik bagi orang-orang yang berharap bertemu dengan Allah dan berharap dengan akhirat dan selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah surat Al-Ahzab ayat 21. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah dimanapun berada, rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkan kita untuk beramal soleh. Semoga kita senantiasa di hari-hari ke depan terus dilimpahkan nikmat iman, keislaman dan ketaatan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita senantiasa dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau, mematuhi arahan dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita bersamanya di surga Firdaus yang tinggi. Kita akan mengkaji sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir, kemudian tumbuh remaja, dewasa, sampai masa kenabian, kemudian berjuang di Mekah, sampai hijrah ke Madinah, sampai insyaAllah beliau wafat meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya membaca, mengkaji dan memahami sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Rasulullah SAW, merupakan kebutuhan setiap muslim dan muslimah agar dia senantiasa hidup bersama Rasulullah SAW, agar pribadi Rasulullah SAW senantiasa hadir dalam pikirannya, dalam perilakunya, dan hadir dalam segala aktivitasnya. Oleh karena itu, setiap mukmin, mukminah, muslim, muslimah, apalagi para pendakwah, dai, ustadz, buya yang mengajak manusia untuk mematuhi Allah dan Rasulnya, sangat-sangat butuh untuk senantiasa membaca dan mengkaji sejarah hidup baginda Rasulullah SAW. Pada pertemuan pertama ini, kita menjadikan tema sirah nabawiyah adalah pengantar sirah nabawiyah. Pada pengantar ini insyaAllah kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah yang mulia, ada 3 poin yang akan kita bicarakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan kepada kita gambaran
betapa kita perlu membaca dan mengkaji sirah nabawiyah. Poin pertama terkait urgensi sirah nabawiyah bagi seorang muslim dan muslimah. Yang kedua, keistimewaan sirah nabawiyah. Dan terakhir kita akan tutup dengan beberapa referensi, rujukan buku-buku yang bisa kita gunakan sebagai pedoman memahami sejarah hidup Nabi SAW. Kita segera masuk kepada poin yang pertama, yaitunya urgensi sirah nabawiyah. Kenapa sirah nabawiyah menjadi penting, menjadi urgen bagi setiap muslim dan muslimah? Menjadi alasan agar dia membacanya, mendalaminya, yang kemudian membantunya untuk menghadirkan keteladanan Rasulullah SAW dalam pribadi, keluarga, dalam kehidupan, dalam perjuangannya, dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Ada beberapa alasan yang menjadikan sirah nabawiyah menjadi sangat urgen, menjadi sangat penting bagi kita kaum muslimin. Urgensi yang pertama adalah Ar-Rasul suratun mujassadatun lil Islam. Rasulullah adalah sosok hidup dari Islam itu sendiri. Rasulullah SAW adalah Islam yang berjalan. Bila kita ingin mengenal Islam, maka Rasulullah lah bentuknya, Rasulullah lah aplikasinya, Rasulullah lah acuan. Istilahnya yang lain, bila kita ingin tahu seperti apa pengamalan, penerapan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bisa mengatakan Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan, karena beliaulah yang menerima wahyu, mengajarkannya, bahkan beliaulah yang kemudian lebih awal mengamalkan dan menerapkan Al-Quran itu sendiri. Bila kita ingin tahu seperti apa Islam, mulai dari urusan akidahnya, urusan ibadahnya, urusan muamalahnya, urusan pendidikan, urusan sosial, urusan rumah tangga, seluruh aspek dan sisi yang dicakup oleh Islam, karena Islam itu adalah ajaran yang universal, ajaran yang menyeluruh. Maka kalau kita ingin tahu, itu ada dalam sosok Rasulullah SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita, orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh, secara utuh, secara kafah. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Bila kita ingin masuk ke dalam Islam secara kafah, maka perwujudan sosok hidup dari Islam itu sendiri adalah baginda Rasulullah SAW. Mulai dari hal-hal yang sederhana, bagaimana minum kata Islam, ya kita lihat bagaimana minumnya Rasulullah SAW. Bagaimana makan kata Islam dalam ajaran Islam, maka kita lihat seperti apa Rasulullah SAW makan. Begitulah seterusnya, tidur, bergaul, berumah tangga, bermasyarakat, berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ada semuanya dalam figur baginda Rasulullah SAW. Maka urgensi kita memahami, mempelajari, dan mengkaji sirah nabawiyah agar kita dapatkan sosok Islam itu secara utuh dalam diri Rasulullah SAW. Urgensi yang kedua, melalui sirah nabawiyah kita akan ma'rifatur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu abdun muayyadun bil wahyi. Dengan mengenal Rasulullah SAW, mengenal pribadi dan kehidupannya, kita akan semakin yakin dan semakin paham bahwa Rasulullah itu adalah seorang hamba, tapi didukung oleh wahyu. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan makna ini, innama ana basyarun, tentang Rasulullah SAW. Yuha ilayya, saya ini manusia kata Rasulullah, tapi nggak sembarang manusia, saya diberi wahyu. Dengan kita mengkaji, membaca bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, terutama sejak beliau
mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira, dan seterusnya sampai wahyu yang terakhir, karena sirah nabawiyah tak akan pernah lepas dari seluruh dinamika, seluruh gelombang, seluruh pasang surut, seluruh gerak aktivitas baginda Rasulullah SAW. Maka wahyu turun kepada beliau, itu kita baca, itu kita pahami. Maka mengkaji sirah nabawiyah membuat kita semakin yakin bahwa Rasulullah SAW betul dia seorang hamba, tapi hamba yang mendapatkan wahyu. Ini sangat penting kaum muslimin, agar kita tidak sembarangan dengan pribadi Rasulullah SAW. Kita tidak boleh semena-mena atau menganggap Nabi SAW seperti halnya orang lain yang ada di sekitar kita. Karena beliau adalah Nabi, Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari ada seorang sahabat, ada seorang laki-laki dari Arab Badui, dari kampung, datang kepada Rasulullah di Madinah. Ya mungkin karena belum terdidik dengan baik, mendapatkan tarbiyah dengan baik. Sampai di depan rumah Rasulullah, dia memanggil Rasulullah SAW dengan nama dan berteriak dari luar rumah, seolah-olah ya seperti dia memanggil temannya, kawannya, teman sejawat, Muhammad, Muhammad. Maka ini sebuah sikap yang tidak pas, ya. Memanggil Rasulullah SAW dari belakang, dari luar kamar, dari luar ruangan, itu hanya boleh dilakukan untuk teman, kawan, boleh. Gara-gara kejadian ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat-ayatnya di dalam surah Hujurat. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Ya, orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad dari balik kamar, dari luar ruangan, itu kebanyakan mereka itu tidak berakal. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan teguran keras orang yang memperlakukan Rasulullah SAW sama dengan memperlakukan orang lain yang tidak Nabi. Maka dengan mengkaji sirah nabawiyah, kita semakin sadar bahwa Muhammad SAW seorang Nabi, seorang Rasul, ditopang, didukung oleh wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian menimbulkan penyikapan kita yang tidak sama dengan yang bukan Rasul. Urgensi yang ketiga dalam mengkaji sirah nabawiyah, dia menjadi sangat penting. Kenapa? Yajidul insanu musulan a'la fi syakhsiyatir rasul fi kulli syu'un. Dengan membaca sirah nabawiyah, dengan mengkajinya, dengan memahaminya, seorang muslim akan mendapatkan contoh teladan yang nyata dalam pribadi Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pribadi yang nyata. Para sahabat yang hidup di sekitar beliau, yang selalu hadir mengelilingi beliau, yang ikut pergi bersama Rasulullah SAW, menyaksikan secara langsung bagaimana keteladanan yang ada dalam pribadi Rasulullah SAW. Bukan khayalan, bukan teori, bukan apa-apa. Itu sebabnya Allah SWT tegaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh bagi kalian dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang sangat baik. Siapa yang bisa mengambil keteladanan ini? Orang-orang yang mengharapkan akhirat, mengharapkan kemenangan balasan di akhirat kelak, dan mengharapkan kemenangan pada hari akhir, dan orang-orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapat langsung kita menyaksikan, hadir begini kepribadian Rasulullah SAW. Memang ada keteladanan, ada contoh yang luar biasa dari beliau. Wajar kemudian para sahabat sangat mencintai Rasulullah, sangat loyal kepada Rasulullah SAW. Tidak ada manusia yang mendapatkan loyalitas, yang mendapatkan kecintaan dari manusia lain, tentunya melebihi baginda Rasulullah SAW. Urgensi yang keempat kita mempelajari dan memahami sirah nabawiyah adalah ma'rifatus sirah tusa'id ala fahmil kitab. Mengenal sirah nabawiyah membantu kita untuk memahami Al-Quran. Al-Quran disusun dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, 30 juz. Dia tidak disusun berdasarkan tertib urutan turunnya.
sudah menjadi perintah Allah, sudah menjadi tauqifi bahwa urutan surat dan ayat mayoritas ulama sepakat itu turun dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Setiap kali Jibril menurunkan ayat kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat mencatatnya, ada perintah dari Jibril, letakkan ayat ini di surat ini dan seterusnya. Jadi Al-Quran susunannya tidak berdasarkan urutan turunnya. Ketika kita membaca sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan Rasulullah sejak awal menjadi nabi, ada sudah turun wahyu dari awal, di tengah perjuangannya yang berat di kota Mekah ketika sudah mulai siksaan dan seterusnya, ada ayat-ayat yang turun sampai nanti menjelang hijrah, peristiwa Isra Mi'raj dan seterusnya, sampai hijrah pindah ke Madinah, turun ayat-ayat hukum. Maka mengenal sirah nabawiyah membantu kita memahami kejadian, memahami Al-Quran, memahami kitabullah. Karena Al-Quran tidak diturunkan atau tidak disusun berdasarkan urutan kejadian. Kalau kita membaca sirah, ada urutan kejadian, mana yang dulu turun, mana yang belakangan turun, sehingga kita semakin mudah memahami kitabullah. Yang kelima, urgensi dari memahami sirah nabawiyah adalah tu'allimuna al-aqidah wal-ahkam wal-akhlaq. Mengenal sirah nabawiyah akan mendapatkan kita pelajaran akidah, pelajaran hukum-hukum, pelajaran akhlak dan perilaku. Karena melalui sirah nabawiyah terjadi peristiwa-peristiwa seiring dengan turunnya wahyu, seiring dengan turunnya hukum-hukum, seiring dengan turunnya perilaku-perilaku atau akhlak-akhlak mulia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW. Maka membaca sirah membantu kita kemudian semakin memahami akidah, tauhid, seperti apa aplikasinya bersama Rasulullah SAW dan para sahabat, mengantarkan kita semakin memahami hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita untuk memahami perilaku akhlak mulia yang menjadi misi dari dakwah Rasulullah SAW. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat rahmati Allah, dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah hai Muhammad, jika kalian betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita akan meraih cinta Allah, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bila kita mengikuti baginda Rasulullah SAW. Nah, salah satu kunci utama mengikuti baginda Rasulullah SAW adalah kita membaca sirahnya, membaca sejarah hidup beliau, kemudian memahami seperti apa yang beliau ajarkan, seperti apa yang beliau amalkan, sehingga kita kemudian bisa mengikuti langkah-langkah Rasulullah SAW. Itu 5 urgensi yang bisa kita sampaikan terkait sirah nabawiyah. Kenapa perlu dan kenapa penting kita membaca dan memahami sirah nabawiyah. Selanjutnya kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah. Poin kedua adalah keistimewaan sirah nabawiyah. Sejarah hidup Nabi SAW atau sirah nabawiyah adalah sirah hidup yang istimewa, sejarah hidup yang spesial dari seorang yang juga istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, manusia paling mulia, hamba Allah yang terhormat, yang paling mulia, dan tidak ada nanti yang akan bisa masuk surga, menginjakkan kaki di surga sebelum beliau baginda Rasulullah SAW menginjakkan kakinya di surga. Belum ada akan dimulai hisab pada hari kiamat kelak sebelum kemudian Rasulullah SAW bersujud dan tersungkur memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimulainya tahapan-tahapan hisab di akhirat kelak. Memang beliaulah seorang yang istimewa, maka sirahnya, sejarah hidup beliau juga menjadi istimewa. Ada beberapa keistimewaan sirah nabawiyah. Di antaranya yang pertama adalah sirah nabawiyah itu innaha asahhu siratin nabi atau qaid atau azim. Sirah nabawiyah itu adalah sejarah hidup yang paling sahih,
bagi seorang nabi atau seorang panglima atau seorang pemimpin. Tidak ada panglima pemimpin di dunia ini yang punya sejarah hidup yang sangat lengkap. Sejak lahir, nasab-nasabnya, bagaimana ketika kecil, lalu ketika remaja, dewasa, bekerja, berjuang, berkiprah, sampai kemudian wafat. Pasti mungkin akan banyak kila wakala, katanya begini, katanya begitu. Ada perbedaan pendapat karena tidak semuanya tercatat dan terdokumentasikan. Akan tetapi Rasulullah SAW, karena sejarah hidupnya didokumentasikan oleh Al-Quran, sejarah hidupnya didokumentasikan di dalam hadis-hadis yang sahih, dan para sahabat ratusan bahkan ribuan hadir menyaksikan beliau, ada yang bersama beliau setiap saat, setiap waktu, para istri-istrinya, dan juga para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, Ahlus Suffah, dan baginda Rasulullah SAW sejak di masa kecil seperti Abu Bakar, sampai yang kemudian mendampingi beliau sampai wafat, dan seterusnya. Maka sirah Nabawiyah adalah sejarah hidup yang paling sahih dari seluruh manusia yang pernah menjadi pemimpin, jadi panglima, atau bahkan nabi sekalipun. Keistimewaan yang kedua dari sirah Nabawiyah adalah innaha siratun wadihatun min wiladatihi ila mamatihi. Sejarah hidup Rasulullah adalah sejarah hidup yang jelas, gamblang, sangat mudah dipahami sejak beliau lahir sampai beliau wafat. Sehingga wajar kemudian kita temukan sejak dahulu para ulama menuliskan, mulai dari Abu Ishaq, Ibn Hisham, dan dilanjutkan oleh para ulama-ulama setelahnya menuliskan sirah Nabawiyah. Imam Ibn Katsir juga menuliskan sirah Nabawiyah. Imam At-Tabari menuliskan juga dalam sejarah yang beliau tulis, Tarikh Tabari. Para ulama-ulama besar, termasuk ulama-ulama kontemporer, menuliskan juga berbagai pendekatan dan cerita tentang sirah Nabi SAW. Keistimewaan yang ketiga, sirah Nabawiyah adalah siratu insanin akramahullahu birrisalah. Sirah Nabawiyah adalah sejarah hidup seorang manusia yang Allah muliakan dengan kerasulan. Bukan sejarah orang yang enggak jelas. Sejarah hidup manusia mulia yang Allah takdirkan menjadi nabi dan rasul akhir zaman, penutup seluruh nabi dan rasul. Tak ada lagi nabi setelah beliau, tak ada lagi rasul setelah beliau. Ini sejarah hidup manusia yang Allah istimewakan. Mungkin banyak sekali biografi atau autobiografi sejarah hidup orang-orang yang dituliskan oleh orang lain atau dia sendiri mengkisahkan, menceritakannya. Tetapi itu mungkin manusia biasa, entah seperti apa nasib dan masa depannya, baik di dunia ataupun di akhirat. Ini Rasulullah SAW adalah sirah hidup manusia yang Allah muliakan. Termasuk nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, tak banyak para ulama kemudian yang menuliskan khusus sirah Nabi Musa, sirah Nabi Ibrahim. Betul, Imam Ibn Katsir mengumpulkan dalam bukunya Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi. Yang keempat, keistimewaan sirah Rasulullah SAW adalah sirah Nabi itu sirah syamilah li jami'i nawahil hayah. Sejarah hidup Nabi, sejarah hidup Rasulullah SAW adalah sejarah hidup yang mencakup seluruh sisi-sisi kehidupan. Hal-hal yang sangat natural dan manusiawi ada dalam sirah Nabawiyah. Seperti apa baginda Rasulullah SAW tidur, makan, minum, kesehariannya. Seperti apa beliau bercanda dengan istri, dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Seperti apa beliau dengan para sahabat, berdagang, berbisnis, berjuang. Situasi-situasi kejiwaan yang beliau hadapi dengan berbagai peristiwa yang hadir, yang menimpa diri beliau sendiri, menimpa istrinya, menimpa keluarganya. Fitnah-fitnah yang hadir dan pengkhianatan-pengkhianatan kaum munafikin. Seluruh sisi kehidupan, seperti apa beliau menjadi seorang ayah, seperti apa beliau menjadi seorang suami, seperti apa beliau menjadi seorang pemimpin, seperti apa beliau menjadi seorang panglima perang, seperti apa beliau menjadi seorang yang sedang berunding dengan utusan-utusan raja-raja dari berbagai tempat dan seterusnya. Maka sirah Nabawiyah mencakup
seluruh sisi kehidupan sejalan dengan universalnya Islam itu. Ada sisi agama, sisi ideologi, sisi kemanusiaan, sisi pergaulan, sisi muamalah. Seluas cakupan kehidupan ajaran Islam, seluas itu juga kehidupan Rasulullah SAW yang beliau laksanakan. Maka sirah nabawiyah juga adalah sirah syamilah li jami'i nawahil hayah. Sejarah yang mencakup seluruh sisi kehidupan sejalan dengan luas dan universalnya sisi kehidupan baginda Rasulullah SAW. Yang kelima, sirah nabawiyah itu sangat istimewa karena Rasulullah SAW qama bida'watihi bitariqatin tabi'iyyah. Karena baginda Rasulullah SAW mengemban dakwahnya, melaksanakan dakwahnya dengan cara yang sangat natural. Tak pernah ada Rasulullah SAW itu melakukan pencitraan, dibuat-buat, disetting sedemikian rupa. Baginda Rasulullah SAW apa adanya, sangat sederhana dan bersahaja. Ada kalanya beliau tersalah, khilaf, salah dalam bersikap, dan itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Lihatlah kaum muslimin, surat Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma. Surat Abasa, ketika Rasulullah bermuka masam, kurang respect ketika orang buta datang ingin memperkuat keislamannya. Tapi waktu itu baginda Rasulullah SAW terlalu antusias ingin para petinggi pembesar kafir Quraisy ini yang akan masuk Islam. Beliau terlalu fokus ke orang-orang pembesar itu. Ini ada seorang buta yang datang. Wajah Rasulullah kurang siap menerima yang buta ini, bermuka masam. Abasa wa tawalla, bermuka masam, berpaling. Allah tegur. Itulah Rasulullah memang tidak pernah ada pencitraan. Banyak beberapa ayat dalam Al-Quran yang merupakan teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah ketika mengambil keputusan yang kurang tepat, dan itu langsung menjadi dakwah juga kemudian. Ketika selesai perang Badar, sudah menang kaum muslimin, sudah dikumpulkan ghanimah, rampasan perang, mau dibagi-bagi, kemudian bertemu masalah tentang tawanan perang. Rasulullah minta pendapat Abu Bakar, ini tawanan mau diapakan ini? Abu Bakar mengatakan, ya sudah, kita maafkan. Berangkat dari rasa lemah lembut dan kasih sayangnya Abu Bakar. Rasulullah minta pendapat kepada Umar bin Khattab, ini tawanan kita apakan? Kata Umar, sudah, kita penggal lehernya, hukum mati. Mereka telah membunuh saudara kita, mereka telah mengusir kita dari kampung kita, mereka sudah merampas seluruh harta kita. Tak ada pilihan. Tapi Rasulullah dengan kasih sayangnya, dengan kelemah lembutannya, cenderung memilih pendapat Abu Bakar. Maka tawanan ini dimaafkan dan seterusnya. Kemudian turunlah firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal, wa ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Enggak pantas Nabi punya tawanan sampai betul-betul menang di muka bumi ini. Datang teguran. Maka sebagian kemudian memang ada yang dihukum pancung, sebagian ada yang mengambil tebusan dengan mengajar, membaca dan menulis bagi kaum muslimin. Maka ini alami, sangat natural, tidak dibuat-buat. Itulah keistimewaan sirah nabawiyah, karena bagaimana pribadi Rasulullah secara alami digambarkan dalam sirah nabawiyah. Itu di antara 5 keistimewaan sirah nabawiyah. Terakhir dalam membahas sirah nabawiyah ini, para ulama merujuk tentunya pertama kali ke Al-Quran, dijadikan sebagai referensi utama. Al-Quran bercerita banyak sekali tentang Rasulullah, dalam surat Ali Imran, dalam surat An-Nisa, dan seterusnya. Seperti apa pribadi Rasulullah dan seperti apa peristiwa-peristiwa yang beliau lewati. Maka Al-Quran menjadi rujukan pertama. Yang kedua menjadi rujukan dalam sirah nabawiyah adalah hadis-hadis yang sahih yang terdapat dalam kitab-kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan yang 4, dan hadis-hadis sahih yang lain yang para ulama sudah mengkaji ini. Dan kemudian juga menjadi rujukan dalam sirah nabawiyah ini adalah buku-buku yang ditulis oleh para ulama-ulama besar sejak di periode-periode awal, yang kemudian juga muncul dalam periode-periode kontemporer. Ya, beberapa contoh kitab-kitab sirah nabawiyah sejak awal adalah Muhammad bin Ishaq yang paling senior, yang wafat pada tahun 152 Hijrah, yang paling pertama. Baru kemudian dari beliau Ibnu Hisham menuliskan sirah nabawiyah, dan dilanjutkan oleh ulama setelah itu.
Baru kemudian pada era kontemporer ini banyak sekali buku-buku sirah saat ini yang bisa kita baca, mulai dari yang sederhana. Nur juga ada kitab Fikih Sirah Nabawiyah karya Muhammad Ramadan Al-Buti, ada yang karya Syekh Muhammad Ghazali dan seterusnya. Ini bisa menjadi referensi yang sangat-sangat kaya bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Sangat baik sekali bila buku-buku ini diantaranya menghiasi rumah kita untuk suatu waktu kita membacanya dan kita mendalaminya. Itu barangkali antar awal fikih sirah nabawiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita bicarakan dan kita bahas, dan kita diberi kelapangan dan kekuatan kemudian mendalami sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan juga kemudian bisa meniru langkah-langkah beliau. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.